Mbak Sela lupa dengan nama Anda sendiri, paham ya? Oke, 1, 2, 3 buka mata, Anda lupa nama sendiri. Namanya siapa? Gak tahu. Jenengmu siapa? Aku siapa? Aku siapa? Iki sapa sel? Iki sapa? Aku tak. Jenengmu siapa jenengmu? Kamu Sela. Sekarang namanya Sela, kan? sekarang namanya tak ganti Bambang. Namanya siapa, Mbak? Bambang. Apa kabar? Kabar semua sahabat pecinta dari Pondok Hipnotis Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari channel Pondok Hipnotis Indonesia ya, atau dikenal dengan nama Roh Raja Wali. Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya berlimpah, kesehatannya selalu membaik, kehidupannya semua membaik dari hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang belum subscribe silahkan Anda tekan tombol subscribe di sini. Dan nanti ada loncengnya, silahkan tekan juga, sehingga ketika saya upload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, silahkan melanjutkan videonya. Sahabatku, baik, saya memahami di situasi yang seperti ini tentu kalian agak cemas ya, takut karena ada gejala yang namanya virus corona ya. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa kalian tidak perlu takut yang berlebihan teman-teman ya. Sesaat sebelum saya buat video tadi sudah melihat tayangan dari Kiai Haji Buya Sakur. Beliau mengupas kilas tentang virus dan bakteri. Beliau adalah seorang profesor dan juga seorang ulama yang sudah sepuh ya, yang disegani di Indonesia. Yang menarik yang saya bahas di sini bahwa sudah sering saya katakan bahwa setiap manusia itu mempunyai yang namanya antibodi atau antitoksin. Tujuannya apa? Agar ketika ada toksin yang masuk atau racun yang masuk tubuh kita itu dengan sangat cerdas, yang ada miliaran sel di dalam tubuh kita ini mampu untuk melakukan penyembuhan sendiri atau healing. Ya, ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang kali. Menyikapi fenomena yang sekarang ini, hal yang bisa kita lakukan adalah paling tidak kita ini menjaga kekuatan imunitas tubuh kita sendiri. Di samping nanti kita juga menjaga lingkungan diri sendiri, termasuk dari keluarga dekatnya, baik itu orang tua, anak, saudara, dan yang lain-lain. Teman-teman, ini saya berikan berulang-ulang kali, saya sampaikan lagi bahwa menghadapi situasi seperti ini, menghadapi fenomena yang lagi mendunia seperti ini, tentang adanya COVID-19 dan Corona seperti ini, ketahuilah bahwa yang namanya virus itu berbeda dengan bakteri teman-teman ya. Kalau bakteri itu mudah sekali untuk dimatikan, tetapi virus, tidak semua virus gampang dibuat mati, bahkan dibakar pun ada yang tidak mati. Misalkan apa, virus tentang AIDS ya, ini juga sangat sulit untuk dimatikan. Tetapi jangan khawatir, saya ingin cerita sedikit bahwa beberapa orang tetangga saya dulu ada yang kena namanya tuberkulosis ya, atau yang dinamakan dengan TBC, yaitu penyakit batuk. Dan itu teman-teman paham bahwa penyakit tersebut sangatlah menular ya, sangat menular dan mudah untuk menularkan kepada orang lain. Tetapi ini ada hal yang perlu dicermati. Tetangga saya itu seorang istri teman ya, seorang istri. Beliau ini sudah menyandang TBC ini mungkin sudah lama ya, sudah puluhan tahun. Yang anehnya ini suami dan anaknya tidak terjangkit TBC. Padahal sehari-hari mereka ini hidup dalam satu rumah, makan bersama, piring yang sama, dan semuanya bersama. Bahkan suaminya ini yang setiap hari tidur dengan beliau ya, dengan istrinya ini ya, bahkan tidak hanya tidur bersampingan ya. Yang namanya suami istri tentu paham ya, bahwa mereka juga bisa melakukan hubungan suami istri. Di situ mereka juga ini ya, bukan porno, tapi mereka bisa melakukan yang namanya
tukar lidah, ya, paham kan? Tetapi anehnya sang suami sampai saat ini pun sehat walafiat, tidak terkena yang namanya TBC. Oke, apa penyebabnya? Nanti saya jawab. Yang kedua, ada beberapa tetangga yang datang, tetapi begitu tetangga saya ini, seorang istri tadi itu batuk, selang beberapa lama tetangga saya yang menjenguk ini kena TBC juga. Nah sekarang bedanya apa? Padahal suami ini yang sudah puluhan tahun mendampingi ini tidak kena penyakit TBC, ya, yang mendamping di tempat tidur ini tidak kena TBC. Sedangkan tetangga yang baru menjenguk pun si pasien tadi, saya namakan pasien ya, dia batuk, langsung tetangga tadi tertular. Apa yang membedakan? Baik, ketahuilah bahwa sang suami ini dan anak-anak ini punya kekebalan terhadap bakteri atau virus tertentu, teman-teman. Sehingga walaupun dia setiap hari berkomunikasi, berinteraksi, bahkan untuk suami sangat intim sekali ini, tidak terjangkit namanya tadi TBC. Beda lagi tetangga tadi yang datang langsung kena, walaupun hanya sekali batuk aja langsung masuk virusnya. Oke, virus dan langsung berdampak kepada kesehatan yang menjenguk tadi. Perbedaannya apa? Karena sang suami dan anak-anak ini sudah terbiasa, teman-teman. Mereka itu merawat istrinya, merawat ibunya, kan begitu. Mereka itu gembira, ya, artinya bukan melihat ibunya sakit, bukan. Mereka saya lihat setiap hari juga selalu tertawa. Si bapak ini ya setiap hari ngopi, merokok, ya, bersenja guru dan yang lain. Begitupun pula anaknya, saya lihat juga bermain-main dengan gembira. Sehingga imun tubuh yang ada di dalam dirinya mereka masing-masing itu bangkit, teman-teman. Mereka melakukan yang namanya antitoksin, ya, antibodinya itu keluar. Jadi itulah yang membuat daya tahan atau imun mereka itu naik berkali-kali lipat, sehingga ketika ada keluarga terdekat, bahkan ibu mereka atau istri mereka ini terkena TBC pun mereka tidak terjangkit, kebal gitu bahasanya, ya. Walaupun masuk mungkin tapi tidak berpengaruh dan sembuh sendiri. Anehnya tetangga yang tadi yang menjenguk tetapi kenapa langsung bisa terjangkit ini? Karena tetangga yang menjenguk tadi sebenarnya dia takut ketularan, teman-teman. Takut jangan-jangan nanti kalau saya menjenguk, begitu dia batuk langsung masuk, dia cemas dan virus itu bisa berkembang besar di dalam tubuh yang menjenguk tadi, ya. Ini fakta, teman-teman. Ini fakta. Ya, di dunia medis juga banyak dikupas bahwa kesehatan imunitas ini sangat penting sekali. Rahasianya apa? Kenapa sang suami tadi dan anak-anaknya itu bisa begitu kuat, ya, kebal terhadap virus? Mungkin bisa teman-teman cermati di lingkungan sendiri. Mungkin ada tetangganya yang kena TBC yang menular, tetapi tidak semua anggota keluarganya kena TBC. Nah ini perlu diperhatikan dan dicermati. Rahasianya adalah satu, mereka itu keyakinan atau iman bahwa semua penyakit berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah atau Sang Pencipta. Yang kedua, hidupnya selalu gembira, bahagia, semangat, ya, walaupun ekonominya mungkin belum kuat, tetapi mereka day to day, hari ke hari itu menjalani kehidupannya dengan penuh gembira, ya, menerima apa adanya dengan bersyukur yang luar biasa. Sehingga itulah yang membuat imunitas yang ada di dalam tubuh mereka ini semakin kuat dari hari ke hari. Paham, ya? Sedangkan orang yang kalau cemas dan sebagainya, mereka itu terkena penyakit itu bukan dari virus luar sebenarnya, teman-teman. Justru yang membuat mereka semakin melemah, bahkan bisa membunuh mereka sendiri adalah racun yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Maksudnya apa? Ketika dia itu menjadi galau, cemas, takut yang berlebihan, itulah yang membuat tubuhnya semakin lemah. Daya tahan imunnya semakin rendah sehingga mudah sakit, bahkan terjadi yang namanya meninggal dunia. Paham, ya, teman-teman? Saya sebagai seorang yang saat ini care dengan ilmu pikiran, ya, karena ini di bidang saya, baik di ilmu hipnotis, ilmu gendam, telepati, ilmu-ilmu yang lain, ya, saya sangat care. Saya mempelajarinya bertahun-tahun dan mempraktekannya bertahun-tahun. Tentu saya paham bagaimana cara mengelola pikiran saya pribadi. Ini yang ingin saya berikan kepada teman-teman di luar sana. Ya, tetaplah tenang, ya, tetap semangat. Kalau perlu pakai masker silakan, tetapi perasaannya yang perlu dijaga. Jangan takut yang berlebihan, ya. Anggap saja ketika memakai masker itu tidak enak nanti dikira orang, membuat orang tidak nyaman, ya, takut tertular COVID dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah pikiran dan jiwa teman-teman ini harus selaras, ya. Antara pikiran dan jiwa harus selaras. Tetap yakin dengan kuasa Sang Pencipta. Yang kedua, ikhtiar adalah jaga kesehatan itu wajib, ya, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun dan yang lain. Yang paling penting adalah pikiran kita. Yang rumahnya desa pasti paham
Orang-orang ibu-ibu kita tuh petani, kalau habis menanam padi ya, menanam benih padi itu, mereka makan di sawah, banyak orang kumpul, banyak orang, cuma cucinya tangan pakai itu air dari sawah, dan sehat sampai sekarang, sampai tua. Mereka juga tidak sakit-sakitan dan sebagainya, mereka selalu sehat, gembira dan sebagainya. Itu kuncinya. Ketika mereka menanam padi, mereka bersendaguro dengan teman-temannya, ya. Pikiran itu adalah nomor satu, kunci utama dari kesehatan. Fisik itu akan mengikuti, teman-teman. Saya berbicara sini karena memang ini bukan kapasitas sebagai seorang medis, bukan, teman-teman, tapi inilah yang saya lakukan bertahun-tahun. Ada sebuah cerita juga ketika ada seseorang yang berdagang di pasar karena dia rugi dagangnya. Ketika dia pulang, dia kehujanan dan sampai di rumah dia flu, batuk dan sebagainya. Kita ditanya, kenapa kamu kok flu, kenapa? Ya kemarin kehujanan. Oke. Lain hari ketika dia untung banyak, ya mungkin anggaplah untung 10 juta, 20 juta gitu, atau banyak lah. Sama-sama pulang dari pasar dan kehujanan, sampai di rumah dia tidak sakit, teman-teman. Apa yang membedakan? Yang pertama, ketika dia kehujanan, dia dalam kondisi mental yang down, jadi susah karena rugi, sehingga virusnya gampang menyerang, antibodinya turun. Tapi yang kedua, walaupun kehujanan, dengan mendapatkan keuntungan yang besar, dia gembira pulang, kehujanan tidak dirasakan, sampai di rumah juga sehat. Lihat anak-anak kita, ya anak di sekitar kita, ketika musim hujan mereka bermain-main. Saya waktu kecil juga sama, bermain hujan. Kalau hujan malah senang bermain dengan teman-teman. Nggak ada yang namanya setelah hujan pilek, flu, nggak. Sehat, teman-teman, berjam-jam. Ya, kuncinya adalah ketika anak-anak bermain, mereka itu gembira, mereka tidak mikir sakit dan sebagainya. Ya, mereka bermain dengan sangat gembira, bahagia, bertemu dengan banyak teman-temannya, bersendaguro, tertawa bersama. Ya, itulah. Ketika kita dewasa, kita lupa cara-cara seperti ini. Saya ingatkan, ketika teman-teman mempelajari ilmu apapun, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu telepati, magnetis, metafisika, dan yang lain, kunci utama adalah satu, di pikiran dulu. Buatlah gembira, semangat, ya. Jangan di awal ketika belajar sudah ragu. Ya, ini kan kapan bisanya. Yang kedua, harus percaya diri, ini penting. Saya bahas di video-video sebelumnya, sering saya singgung, percaya diri ada nomor satu, penting sekali. Keyakinan, ya, semangat, disiplin, berani gagal, mengulang lagi dan sebagainya. Saya ulang-ulang di video sebelumnya. Jadi pesan singkat saya di sini, semoga tertangkap buat teman-teman yang menonton video ini. Tetaplah tenang. Saya tidak menggunakan bahasa jangan takut, ya, ini, tapi saya ganti dengan tetaplah tenang, tetap tersenyum, selalu bersyukur dalam kondisi apapun, bergembiralah, berbahagialah, ya. Ini saya tularkan semangat saya kepada teman-teman. Jangan galau, jangan sedih, jangan terlalu berlebihan. Di dalam ilmu pikiran ada namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan menarik ke dalam kehidupan kita, baik itu pikiran yang negatif maupun yang positif. Lah saatnya lah, di situasi yang seperti ini, kita sedang diuji, kita sedang dicoba bagaimana cara menggunakan kekuatan akal yang diberikan Tuhan kepada kita. Maksimalkan, pergunakan dengan baik. Saatnya teman-teman di rumah membuktikan bahwa ketika saya bisa, teman-teman juga harus bisa, jauh lebih bisa. Bedanya saya tahu lebih duluan cara menggunakannya, sekarang saya kasih tahu, sehingga antara saya dan teman-teman yang melihat video ini sudah tidak ada bedanya. Kita, saya sebut kita, ya, antara saya dan teman-teman, semua punya potensi yang sama, semua punya akal yang sama, punya pikiran yang sama diberikan oleh Tuhan. Kita manfaatkan, kita gunakan. Oleh detik ini dan seterusnya, siapapun yang menonton video ini otomatis akan menjadi semangat, percaya diri, lebih berani, ya, jauh lebih disiplin dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam dari saya, Mas Nugroh Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.